Aduh, seru banget. Penasaran deh pengen jalan-jalan ke Padang. Mau lihat jam gadang. Soalnya aku tuh belum pernah ke sana. Kamu udah pernah ada yang ke sana belum? Atau jangan-jangan kamu ini orang Padang? Hmm, kamu yang orang Padang pasti tahu kalau zaman dulu ada pahlawan yang kuat banget. Dia bisa ngelawan Belanda. Coba tebak. Iya, benar. Namanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Tapi dia nggak sendirian loh. Dia punya kelompok namanya Kaum Padri. Pada mau tahu nggak gimana ceritanya Tuanku Imam Bonjol dan Kaum Padri ngelawan Belanda? Apa mau tahu kenapa namanya jadi Tuanku Imam Bonjol? Atau penasaran nih, menang nggak sih Tuanku Imam Bonjol dan Kaum Padri pas ngelawan Belanda? Daripada banyak tanya, ayo deh kita bahas. Perang Padri berawal dari keadaan masyarakat Minangkabau yang udah lama memeluk agama Islam, tapi sebagian besar dari mereka masih memegang teguh adat dan ngejalanin kebiasaan lama, kayak minum minuman keras, berjudi, dan nyabung ayam. Padahal, di ajaran Islam, kebiasaan-kebiasaan itu tuh termasuk perbuatan yang terlarang. Keadaan itu masih terjadi di lingkungan masyarakat yang kepercayaan Islamnya masih belum kuat. Terus, ada 3 orang haji bernama Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik yang ingin ngelakuin gerakan pembaruan ajaran Islam di Minangkabau. Gerakan pembaruan ini diilhami dari penaklukan Mekah sama kaum pembaru pemurnian agama Islam atau kaum Wahabi. Ini karena mereka baru pulang dari Mekah lewat pelabuhan Aceh yang bernama Pedir. Makanya, gerakan pembaruan ini dikenal dengan Gerakan Padri. Mereka ngelakuin gerakan pembaruan karena kecewa tuh ngelihat kondisi masyarakat Minangkabau waktu itu. Apalagi kalangan-kalangan bangsawan dan raja-raja atau kaum adat masih ngejalanin hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ditambah, mereka nggak menaati ajaran agama dan lebih mentingin adat daripada aturan-aturan agama. Terus, waktu itu, datanglah Tuanku Nan Renceh punya keinginan yang sama dengan 3 haji. Niat mulia mereka tuh menarik banyak orang buat menjalankan agama Islam sesuai ajarannya. Para ulama menamakan kelompok mereka dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan datang ke kerajaan Pagaruyung buat ketemu Sultan Arifin Muningsyah, orang yang dituankan di kaum adat. Para ulama meminta kaum adat buat menjauhi kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam. Perundingan pun dilakuin. Tapi, kaum adat dan kaum Padri sulit banget tuh buat mencapai kesepakatan. Sampai-sampai meletuslah perang saudara di tahun 1803. Kaum Padri ngadepin perlawanan yang sangat sengit tuh dari kaum adat. Akhirnya, Tuanku Nan Renceh menunjuk Muhammad Syahab sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Makanya, ia lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Berbagai pertempuran terjadi di beberapa wilayah Minangkabau, terutama wilayah yang jadi basis kaum adat. Kemenangan terus ada di sisi kaum Padri. Ditambah lagi di tahun 1815, kaum Padri juga menyerang kerajaan Pagaruyung. Mereka membakar kerajaan Pagaruyung sampai jadi puing-puing. Sultan Arifin Muningsyah pun terpaksa melarikan diri dan berhasil lolos. Setelah itu, kaum Padri menyebar sampai ke wilayah Tapanuli Selatan dan mulai mengislamkan orang Batak. Tapi, langkah kaum Padri ini terhambat karena kedatangan orang Belanda di Padang pada tahun 1819. Karena terdesak dengan kaum Padri, Sultan Arifin Muningsyah meminta bantuan sama Belanda dan mereka membuat kesepakatan. Kesepakatannya berisi kalau kerajaan Pagaruyung harus nyerahin Minangkabau ke Belanda. Nah, lewat kesepakatan itu, Belanda akhirnya ngedapetin wilayah yang diincarnya. Tahu nggak kenapa Minangkabau diincar sama Belanda? Karena Minangkabau pusat perdagangan kopi yang jadi komoditas unggulan. Cerdik juga ya Belanda. Pasca perjanjian itu, di tahun 1821, muncul perang antara kaum Padri sama kaum adat yang dibantu sama Belanda. Kaum adat dan Belanda nyerang daerah di Sulit Air dan Simawang yang dipimpin sama Kapten Dienema dan Kapten Govinet. Karena susah buat ditaklukin, akhirnya Belanda bawa 1 pasukan lagi. Pasukan itu dipimpin Letkol Raff yang berhasil mengusir kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Di tahun 1822, Belanda akhirnya ngedirin benteng Fort Van der Capellen di Batu Sangkar dan Jenderal de Kock ngedirin benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi buat pertahanan pasukan Belanda. Setelah ngedirin benteng, di tahun 1825, Belanda ngelakuin gencatan senjata karena saat itu Belanda juga ada perang di Ponorogo yang dianggap lebih bahaya. Makanya, beberapa pasukan Belanda yang ada di Sumatera dikerahin ke Jawa. Karena kondisi ini, Belanda pakai taktik berdamai sama kaum Padri dengan ngebuat perjanjian masang.
Gencatan senjata dilakuin biar kondisi stabil. Tapi pasukan Belanda yang tersisa di Sumatera malah ngelakuin tekanan-tekanan ke penduduk setempat. Perlawanan jadi menjalar dengan cepat ke berbagai tempat. Apalagi waktu itu Tuanku Imam Bonjol dapat dukungan dari Tuanku Nan Gapuk, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Hitam buat ngelakuin perlawanan. Di tahun 1830, sehabis perang di Ponorogo selesai, Belanda bawa balik pasukannya ke Sumatera Barat. Tapi di tahun itu juga, Tuanku Imam Bonjol berhasil merangkul kaum adat. Kaum Padri dan kaum adat membuat sebuah kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato atau Piagam Bukit Marapalam. Kesepakatannya itu berisi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya bahwa adat Minangkabau itu berlandaskan agama Islam dan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Lewat kesepakatan ini, kaum Padri dan kaum adat jadi bersatu buat melawan Belanda. Soalnya mereka sadar kalau Belanda ternyata ya cuma mau mengadu domba. Belanda nyerang markas kaum Padri yang ada di Tanjung Alam di tahun 1833. Walaupun udah dapat bantuan dari kaum adat, kekuatan kaum Padri makin merosot. Tapi kekuatan Belanda malah makin kuat. Karena waktu itu pasukan Diponegoro yang nyerah ke Belanda dikerahin buat menumpas kaum Padri. Walaupun begitu, kaum adat dan kaum Padri tetap ketahan dari serangan Belanda. Buat mempercepat penyelesaian masalah Perang Padri, Gubernur Jenderal Van den Bosch sampai datang ke Sumatera Barat buat ngelihat sendiri keadaan di medan pertempuran. Waktu itu juga, dia ngeluarin pernyataan gubernemen atau pemerintah yang terkenal dengan nama Plakat Panjang. Pernyataan itu berisi kalau Belanda datang buat berdagang dan menjaga keamanan. Terus, penduduk Minangkabau yang ikut Belanda nggak harus bayar pajak. Belanda juga bakal ngebuat jalan dan buka sekolah. Tapi, buat ngewujudin itu semua, penduduk yang ikut Belanda wajib nanam kopi dan jual ke Belanda. Tapi, rakyat Sumatera Barat nggak nanggepin pernyataan itu dan terus ngelanjutin perlawanan. Dalam kondisi terjepit, pihak Belanda ngajakin Tuanku Imam Bonjol buat berunding. Tapi, perundingan itu malah dimanfaatin sama Belanda buat tahu seberapa besar kekuatan kaum Padri dan kaum adat yang ada di Benteng Bonjol. Akhirnya, perundingan pun gagal, karena Belanda udah ngepung duluan Benteng Bonjol, markas utama kaum Padri. Di tanggal 16 Juni 1835, Benteng Bonjol diserang pakai tembakan mortir dan meriam. Kaum Padri juga ngelakuin aksi balasan dengan nyerang pasukan Belanda pakai tembakan dari atas bukit. Dengan susah payah, kaum Padri dan kaum adat ngadepin kekuatan Belanda yang jauh lebih kuat. Akhirnya, markas kaum Padri jatuh ke tangan Belanda. Di tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukannya ditawan atau ditangkap sama Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, terus dipindahin ke Ambon dan akhirnya dibuang lagi ke Minahasa atau Manado. Tertangkapnya Imam Bonjol gak bikin perlawanan berhenti gitu aja. Perlawanan masih ada walaupun kekuatan kaum Padri udah gak sekuat sebelumnya. Baru tuh, di tahun 1845, Belanda menang sepenuhnya. Pagaruyung gak lagi jadi daerah otonom. Belanda ngubah sistem pemerintahannya kayak di Jawa. Kerajaan Pagaruyung jadi ada di bawah kekuasaan Belanda. Rajanya dijadiin bupati. Ini bikin Belanda bisa dengan bebas ngelakuin monopoli perdagangan kopi di wilayah Sumatera Barat. Oke teman-teman, di video ini kita udah ngebahas tentang Perang Padri. Mulai dari latar belakang Perang Padri, di mana diawali dari kaum Padri yang waktu itu mau ngelakuin pembaharuan ajaran Islam di Minangkabau. Setelah berbagai perundingan antara kaum Padri dan kaum adat, meletuslah perlawanan saudara di antara keduanya. Terus, karena terdesak, kaum adat minta bantuan ke Belanda buat ngadepin serangan kaum Padri. Tapi, karena ada permasalahan di tanah Jawa, Belanda ngajuin gencatan senjata. Setelah itu, kaum Padri berusaha merangkul kaum adat. Akhirnya mereka tuh sadar kalau mereka itu cuma diadu domba sama Belanda. Nah, terjadilah perang antara kaum Padri dan adat melawan Belanda. Sampai-sampai ini bikin Gubernur Van den Bosch datang dan ngeluarin pernyataan di Plakat Panjang. Tapi, rakyat nggak nanggepin pernyataan ini dan masih terus aja terjadi perlawanan. Perang Padri ini mulai berakhir dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol lalu diasingkan. Walaupun masih ada perlawanan dari kaum Padri lainnya, tapi kekuatan Belanda tetap aja nggak bisa dibendung. Belanda pun menang di perang ini. Kalau kamu mau ngulang lagi penjelasan di video ini, kamu bisa klik timestamp yang ada di video ini ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!